Terbongkar dosa lama era SBY, data bodong puluhan ribu PNS. Kadang saya berandai-andai, seandainya Jokowi jadi presiden sejak tahun 2004, mungkin saat ini kita sudah menikmati infrastruktur yang bagus di seluruh pulau di Indonesia. Sementara tol laut pun sudah menghubungkan transportasi antar pulau dengan masif. Rakyat pun menikmati jaringan internet hingga di pelosok, transportasi dan komunikasi. Dua hal penting yang dibangun oleh Jokowi buat rakyat. Kalau kedua hal ini beres dan merata, maka rakyat akan makin makmur. Tentu saja saya sadar bahwa itu sekedar hayalan. Bahkan ada waktu 10 tahun di mana duit rakyat nggak jadi apa-apa dan malah jadi sasaran korupsi. Nyebelin banget kan? Lucunya, para kader Partai Demokrat sekarang ini kerap menyerang Jokowi. Ketumnya pun sok pintar mengomentari kinerja pemerintah. Memangnya sudah bikin apa? Atau tanya saja bapaknya sudah bikin apa selain proyek-proyek mangkrak macam Hambalang? Padahal Presiden Jokowi pun sudah menyelesaikan beberapa proyek mangkrak loh. Nah, mungkin karena kualat sama Presiden Jokowi, jadi ada saja kejadian yang mengungkap dosa dan borok lama SBY ketika masih jadi presiden, yang baru saja terbongkar terkait data PNS. Itu yang berkuasa selama 10 tahun ngapain aja? Kok data PNS sampai tidak beres, bahkan jadi data bodong? Jangan lupa untuk subscribe dan nyalakan lonceng notifikasi. Hal ini diungkap oleh Kepala Badan Kepegawaian Negara Bima Haria Wibisana. Dia memaparkan bahwa sejak Indonesia merdeka, baru dilakukan 2 kali pemutakhiran data PNS. Pemutakhiran pada tahun 2014 yang kemudian membongkar fakta penting dan memalukan. Hasilnya apa? Ternyata hampir 100.000, tepatnya 97.000 data itu misterius. Dibayarkan gajinya, membayarkan iuran pensiun, tapi tidak ada orangnya, ungkap Bima. Waduh, kok bisa? Itu yang berkuasa selama 10 tahun ngapain aja? Kok data PNS sampai tidak beres, bahkan jadi data bodong? Masa selama 10 tahun tidak tergerak untuk mengecek data PNS? Atau niatnya memang tidak untuk bekerja? Soal data ini konsisten dengan apa yang diungkapkan oleh mantan Menteri Keuangan di era SBY, M. Khatib Basri, ketika ia menceritakan pengalamannya menjadi Menkeu. Saat dia harus menetapkan target penerima bantuan sosial, namun data orang miskin tidak tersedia. Dengan ketiadaan data tersebut, maka akhirnya pemerintah memutuskan penyaluran bantuan tunai dilakukan melalui antrian, dengan asumsi bahwa warga kelas menengah dan menengah ke atas tidak akan mau menghabiskan waktu buat antri hanya untuk mendapatkan bantuan tunai sekitar Rp200.000. Jadi hanya orang-orang yang membutuhkan saja yang mau. Khatib Basri menjabat sebagai Menkeu di akhir masa pemerintahan SBY sejak Mei 2013 hingga Oktober 2014. Artinya, data orang miskin juga tidak pernah diolah selama 2 periode SBY berkuasa. Dan sekarang terungkap, data PNS pun juga tidak pernah dicek dan diurus dengan benar. Memalukan bukan? Lalu bagaimana kondisi data PNS saat ini? Menurut PLT Kepala Biro Humas Hukum dan Kerjasama BKN Paryono, data misterius tersebut waktu itu sudah disampaikan ke masing-masing instansi untuk ditindaklanjuti. Sejak 2014 data misterius sudah berkurang. Kemudian BKN mengubah sistem pemutakhiran data atau pendataan ulang PNS dengan sistem baru. Menurut Bima Haria, pemutakhiran data saat ini tidak lagi dilakukan secara berkala karena sudah bisa dilakukan secara mandiri oleh masing-masing PNS. Bahkan sudah ada aplikasinya buat PNS yang memperbarui datanya sendiri, yakni aplikasi Mais APK. Kami sampaikan ke seluruh pegawai bahwa harus bersiap-siap untuk memutakhirkan data masing-masing. Nanti akan melalui aplikasi namanya Mais APK. Sepertinya sudah memakai SAP seperti di perusahaan-perusahaan swasta. Bisa jadi iya. Saya tidak mencari tahu lebih lanjut. Yang pasti juga sudah ada monitoring untuk memastikan bahwa masing-masing PNS sudah memutakhirkan datanya dan sudah pula diterbitkan aturannya. Segala mutasi kepegawaian apapun yang terjadi kepada PNS tersebut seharusnya disampaikan ke BKN sehingga tercatat. Kalau pegawai negeri sipil itu juga ngikutin aturan pemerintah harus update. Jadi kalau sekarang itu ikut teknologi. Nanti akan kami sampaikan juga itu mungkin update data terbaru yang masih PNS yang misterius ini ada berapa. Tapi saya kira di bawah 10.000 atau berapa. Apakah PR pemerintahan Presiden Jokowi sudah tuntas? Tentu saja belum. Terkait data, kita sedang menuju ke sana, ke arah yang lebih baik. Kita harus siaga menghadapi ancaman kejahatan cyber, termasuk kejahatan
penyalahgunaan data. Karena kini data lebih berharga dari minyak. Karena itu kedaulatan data harus diwujudkan. Integrasi data penduduk nampaknya juga makin baik, dengan makin seringnya kita diminta mencocokkan nomor kartu keluarga dengan nomor KTP. Tapi tetap masih banyak kekurangannya, bahkan sempat cegukan hebat dengan adanya kebocoran data yang diduga berasal dari BPJS Kesehatan. Ketika pengumpulan dan pemutakhiran data makin baik, pemerintah dihadapkan dengan tantangan menjaga agar data tersebut secure, aman, tersimpan, dan tentunya tidak sampai bocor. Tentunya Polri perlu meminta klarifikasi dari pejabat BPJS Kesehatan. Kementerian Kominfo telah melakukan pengajuan pemutusan akses. Di BPJS Kesehatan, sistem keamanan data ini telah sesuai dengan standar ISO 27001. Seandainya saja Jokowi jadi presiden sejak 2004, mungkin saat ini kita sudah menikmati infrastruktur yang bagus di seluruh pulau di Indonesia. Hak warga negara atas data pribadi harus dilindungi. Regulasinya harus segera disiapkan. Tidak boleh ada kompromi. Sekali lagi, inti dari regulasi adalah melindungi kepentingan rakyat serta melindungi kepentingan bangsa dan negara. Jangan lupa untuk subscribe dan nyalakan lonceng notifikasinya.